Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu job scheduling problem. Nah, job scheduling problem ini menjelaskan di dunia industri manufaktur atau penjadwalan produksi, yaitu suatu aspek krusial yang menentukan efisiensi pabrik dan kepuasan pelanggan. Pabrik seringkali memiliki berbagai pesanan dengan tenggat waktu berbeda-beda dan harus diselesaikan secara tenggat dan waktu yang ditentukan. Nah, bila nggak ditepatin atau nggak sesuai dengan tenggatnya, akan berdampak besar bagi reputasi perusahaan tersebut dan kepercayaan pelanggan. Permasalahan pabrik ini, misalnya kita memiliki sebuah pabrik dengan 5 mesin digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang. Namun, setiap mesin hanya dapat menangani satu jenis barang saja pada satu waktu, yang berarti penjadwalan harus terstruktur agar setiap pesanan harus diselesaikan dengan tepat waktu. Dalam skenario ini terdapat 10 pesanan, 10 yang harus diselesaikan dalam waktu seminggu saja atau 7 hari. Masing-masing pesanan memiliki batas waktu tertentu atau deadline yang harus dipenuhi. Tujuan penjadwalan dan masalah. Masalah yang dihadapi pabrik ini adalah bagaimana sih cara jadwal produksi pada mesin-mesin ini tersedia agar meminimalkan keterlambatan setiap pesanan. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari solusi optimal agar semua pesanan ini selesai dengan tepat waktu atau sesuai dengan deadline-nya dan tidak ada keterlambatan dengan seminimal mungkin. Nah, kita algoritma sebagai solusi. Untuk mengatasi masalah ini, kita menerapkan sebuah algoritma yang dirancang untuk memprioritaskan pesanan berdasarkan deadline dan meminimalkan keterlambatan keseluruhan. Algoritma yang akan kita gunakan adalah pendekatan yang disebut earliest deadline first atau pendekatan least lateness, di mana setiap pesanan disusun berdasarkan tenggat waktunya lalu dipetakan ke mesin yang tersedia. Nah, permasalahannya susun jadwal produksi untuk setiap mesin sehingga total keterlambatan pesanan bisa diminimalkan. Setiap pesanan harus diproduksi oleh mesin yang tersedia dan mesin tidak bisa memproduksi barang yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, itu ada tabel pesanan. Pada pesanan pertama atau barang A, itu waktu produksinya 5 jam dengan deadline 40 jam. Yang B atau pesanan 2 itu waktu produksinya 10 jam dengan deadline 60 jam. Kemudian ada yang seperti nomor 4 tuh sama tuh dengan nomor 1 pesanan 1, yaitu barang A. Yaitu dengan waktu produksi 4 jam dengan tenggat 30 jam. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Pentingnya meminimalkan keterlambatan. Meminimalkan keterlambatan produksi sangatlah penting untuk menjaga efisiensi operasional pabrik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Siapa sih nggak mau kalau misal barangnya terlambat, ya kan? Udah jelek, terlambat gitu ya. Kita harus mengoptimalkan dengan operasional ini dengan 3 macam, yaitu efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan dampak keterlambatan pada pabrik. Dengan demikian, meminimalkan keterlambatan sangat penting agar pabrik dapat beroperasi secara efisien dan tetap kompetitif, serta untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Pemecahan masalahnya yaitu untuk menyelesaikan masalah penjadwalan produksi di pabrik tersebut. Metode yang dapat digunakan adalah earliest deadline first atau EDF atau least lateness. Kedua metode ini populer dalam masalah penjadwalan dan efektif untuk meminimalkan keterlambatan total. Earliest deadline first atau EDF, prinsip kerjanya yaitu dalam metode ini tugas atau pesanan dengan batas waktu atau deadline yang paling awal akan diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Artinya, urutan penjadwalan disusun berdasarkan tenggat waktu, bukan pada waktu produksi. Nah, urutannya tuh yang pertama urutkan pesanan berdasarkan deadline.
susunan pesanan dari batas waktu paling awal ke paling akhir. Yang kedua, alokasikan pesanan ke mesin. Sesuaikan mesin yang tersedia dengan pesanan sesuai urutan deadline. Pastikan setiap mesin hanya menangani satu pesanan dalam satu waktu. Yang ketiga, evaluasi keterlambatan. Setelah penjadwalan selesai, hitung waktu keterlambatan setiap pesanan. Jika pesanan selesai setelah deadline-nya, hitung berapa lama keterlambatan yang terjadi. Nah, ini ada tabel. Nah, itu sudah disesuaikan dengan urutan deadline-nya dari yang tercepat hingga terlama. Nah, kemudian kita alokasikan pesanan sesuai urutan di atas ke mesin yang tersedia, memastikan agar setiap mesin hanya bekerja pada satu tugas dalam satu waktu. Relentless Outlast atau minimalkan keterlambatan. Metode ini sangat meminimalkan keterlambatan setiap pesanan sehingga total keterlambatan di seluruh pesanan menjadi minimal. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, yaitu urutkan pesanan berdasarkan deadline dan waktu produksi. Dalam metode ini, kita mempertimbangkan urutan yang bisa meminimalkan total waktu penyelesaian. Yang kedua, simulasi penjadwalan. Untuk setiap urutan, hitung apakah urutan tersebut menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih sedikit atau tidak ya. Nah, yang ketiga, perbaikan dan penyesuaian. Coba variasi urutan untuk memastikan total keterlambatan minimal. Pilih urutan yang paling lateness atau yang terkecil. Kemudian bandingkan kedua metode tersebut. Kita ada dua, yaitu IDF sama latest lateness. Yang IDF lebih sederhana dan langsung, cocok untuk kasus di mana pesanan hanya perlu mendekati batas waktu tanpa mengoptimasi lebih lanjut. Jika lateness lebih optimal jika keterlambatan harus meminimalkan ke level terendah, namun memerlukan lebih banyak pengaturan ulang dan penghitungan. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode Earliest Deadline First atau IDF, pabrik dapat menyelesaikan semua pesanan hanya satu keterlambatan lebih kecil, yaitu 3 jam saja. Ini menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif dalam meminimalkan keterlambatan dan memenuhi sebagian besar deadline yang telah ditentukan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang JSP ini. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.